Berita Sulawesi Tenggara dari Kendari News bisa juga Anda ikuti di situs kami di newskendari.com. Berita pertama dari Kendari News. Parit yang berada di Jalan Perdos dialiri oleh air yang berasal dari Jalan Terong, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketika parit ini mulai diperluas, masyarakat sudah tidak lagi meneruskan aktivitas buruknya dengan membuang sampah di sekitar parit. Seperti dilaporkan wartawan Kendari News Lafirlan. Parit yang berada di Jalan Perdos dialiri oleh air yang berasal dari Jalan Terong, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk jaraknya sepanjang 250 meter. Manfaat parit ini sungguh luar biasa bagi penduduk yang ada di sekitar Kambu. Karena air parit ini tidak pernah berhenti mengalir di musim panjang sekalipun. Adapun perluasan parit ini membutuhkan tenaga kerja yang harus siap untuk diserahkan. Selokan ini dalam posisi landai sehingga membuat arus air yang warnanya tidak pernah jernih itu berjalan santai. Keruhnya air terhadap parit ini berakibat ketika hujan turun dengan sangat deras. Menurut Rati, ketika parit ini mulai diperluas, masyarakat sudah tidak lagi meneruskan aktivitas buruknya dengan membuang sampah di sekitar parit. Jika parit ini mulai diperluas, masyarakat sudah tidak lagi membuang sampah di sekitar parit ini. Beralih ke berita kedua dari Kendari News. Kendari Water Sport sekarang ini jauh lebih bagus dari sebelumnya, dari segi fasilitas maupun kebersihan. Dulu sebelum direnovasi, tempat ini begitu kotor dan banyak sampah yang berserakan. Tapi setelah renovasi, tempat ini menjadi sangat bagus untuk menjadi tempat refreshing dan berfoto. Seperti dilaporkan wartawan Kendari News, Lafirlan. Hampir lebih dari 5 bulan mengalami renovasi, kini Kendari Water Sport sudah bagus, mulai dari kebersihannya yang terjaga dan fasilitasnya. Kini, Kendari Water Sport sudah rukun dikunjungi oleh para pengunjung. Karena memang bisa dijadikan sebagai tempat spot foto, bisa juga dijadikan untuk tempat kerja tugas bersama teman-teman karena gazebo yang cukup luas dan menarik perhatian. Menurut Trisna, Kendari Water Sport sekarang ini jauh lebih bagus dari sebelumnya, dari segi fasilitasnya maupun kebersihannya. Menurut saya, Kendari Water Sport sekarang ini tuh jauh lebih bagus dari sebelumnya, baik dari segi fasilitas maupun kebersihannya. Dulu sebelum direnovasi tempat ini begitu kotor dan banyak sampah yang berserakan. Tapi setelah direnovasi tempat ini malah menjadi sangat bagus dan sangat cocok dijadikan sebagai tempat refreshing dan berfoto. Kendari Water Sport juga sangatlah cocok jika dijadikan sebagai tempat jalan baik bersama keluarga ataupun pacar. Bukan hanya itu saja, water sport juga dijadikan sebagai tempat senam untuk para ibu-ibu. Dunia pagi ini, Kendari News akan menemani Anda selama 7 menit ke depan untuk acara majalah udara yang akan disampaikan oleh wartawan Kendari News Lafirlan dalam kunjungannya di Kelurahan Mata untuk menelusuri sejarah meriam Honisuit, jejak peninggalan Jepang. Sejak dulu, wisata peninggalan Belanda dan Jepang kini telah menjadi destinasi wisata penjajahan di tanah Sulawesi Tenggara. Jejak kolonialisme bisa ditelusuri dari peninggalan peralatan perang adalah situs Baterai di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dahulu, Baterai Mata dijadikan sebagai benteng pertahanan tentara fasisme Jepang yang kini telah menjadi cagar budaya Kota Kendari dan dipoles menjadi spot wisata. Personel gabungan TNI Polri dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari saat membersihkan cagar budaya Baterai Mata, pemerintah Kota Kendari menjadikan Baterai Mata sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Kendari. Sebuah meriam Honisuit kuno masih berdiri kokoh di atas penyangga beton. Artileri pertahanan Jepang itu diaplikasikan mengarah ke Teluk Kendari. Pada titik mangsa 1942, serdadu fasisme Jepang membangun bunker yang dilengkapi kanon Honisuit untuk menghalau sekutu di Kota Kendari. Kanon Honisuit dengan laras sekira 3,5 meter dan bunker mini di Kelurahan Mata dikenal Baterai Mata yang menjadi saksi bisu kolonialisme yang merengsek di bumi Anoa.
Bungker buatan pasukan Kaisar Jepang itu berdiri di atas lahan sekira 100 meter. Luas bungker sekira 27 meter persegi. Baterai Mata merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan bangsa Jepang yang dibangun pada 1946. Baterai Mata dibangun dengan konstruksi berbahan beton, berukuran panjang 5,7 meter, lebar 5,5 meter dengan ketebalan 52 cm, dan tinggi 2 meter yang berfungsi sebagai pelindung. Di sudut dinding utara dan selatan, masing-masing terdapat satu pintu setinggi 70 cm dan lebar 122 cm. Menurut keterangan masyarakat setempat, kedua pintu samping tersebut berfungsi sebagai penghubung dengan bangunan pertahanan lainnya. Karena berfungsi sebagai kubu pertahanan, Baterai Mata dilengkapi dengan meriam laras 3,5 meter. Selain itu, terdapat tulisan angka tahun 1910 dan 1939 pada pangkal meriam atau kanon Honnesuit. Senjata ini juga memiliki dua roda putar. Yang pertama, terletak di badan mortir yang berfungsi mengontrol gerakan vertikal. Sedangkan roda kedua berada di dasar meriam untuk mengontrol gerakan horizontal. Meskipun komponen besar dari mortir ini masih ada, tetapi banyak bagian kecil yang telah hilang. Pasukan Jepang mendarat di kota Kendari tepat 24 Januari 1943. Tiga lokasi yang menjadi jalur masuk pasukan negeri matahari terbit itu, yakni di desa Tondowatu Konawe, Abeli, dan kota lama Kendari. Menurut Pak Dedi, dengan adanya meriam bekas peninggalan Jepang tersebut, Kelurahan Mata menjadi mudah dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kota Kendari. Oh ya, bisa dikenal karena itu mungkin sudah banyak yang belum tahu karena itu peninggalan sejarah toh Jepang dulu. Oh, alangkah baiknya kalau tahu bisa diekspos di media atau di mana toh supaya banyak ternyata di sini ada banyak peninggalan. Cuma bukan hanya ini, ada lagi di sebelah sana peninggalan Jepang banyak. Kayak yang tersembunyi masih ada banyak tapi belum kelihatan tuh, baru ini yang nampak pun. Termasuk di bagian Pertamina itu pernah saya masuk juga pas dulu masih kecil tuh, masih SMP. Kita sering bermain di itu panjat mangga. Itu di bapung mangga itu ada lubang, itu lubang kita masuk ternyata terowongan tembus di laut. Ada juga itu. Hanya banyak yang tidak tahu. Nah, kita aja yang sering anak-anak tuh gimana nakal-nakalnya dulu kita masih kecil. Yang nampak kan yang ini sama sana ada dua ini yang kelihatan. Sedangkan menurut Ibu Nani, meriam di Kelurahan Mata adalah salah satu peninggalan sejarah yang langka. Warga sekitar Kelurahan Mata pun merasa bangga dengan adanya meriam tersebut. Apa ya, soalnya ini tentang ada meriam di sini Pak, di Kelurahan Mata. Alu langka juga toh, ndak sembarang tempat, itu tempat yang ada sekarang ini. Jadi kita juga bangga juga ada di sini itu. Demikian berita laporan hari ini, bersama saya Firlan melaporkan. Baik pendengar, inilah akhir dari majalah Udara Kendari News. Edisi hari ini saya, Octavia, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.